Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabian Rekan Antara Beni, nomor absen 25 dari kelas 9G. Hari ini, di video ini saya akan melakukan aktivitas pengujian tanah di rumah saya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini yaitu yang pertama adalah yang utama juga yaitu tanah. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah penggaris. Yang keempat adalah kertas. Cara melakukannya adalah yang pertama, memasukkan air sedikit demi sedikit ke dalam tanah. Sampai lembab. Oke. Apa ini? Ini. Karena ini mungkin akan sedikit lama, jadi di skip aja. Oke. Setelah 1 menit atau 2 menitan, hasilnya jadi seperti ini. Habis itu kita melakukan pengujian apakah tanah ini termasuk tanah liat atau tanah lempung atau tanah lempung liat. Yang dilakukan adalah pertama, letakkan tanah di atas kertas. Letakkan semuanya sampai lembab. Ini sudah sampai lembab ya. Aduh. Taruh bawah ini. Oh ya, atau tanah pasir juga bisa. Bukan juga bisa, memang tanah pasir ya. Langkah pertama untuk mengetahui apakah ini jenis tanah liat yaitu dibentuk menjadi pita sepanjang 5 cm atau lebih. 5 meter panjang. Dan ternyata tidak bisa. Terus yang kedua untuk mengetahui tanah lempung liat yaitu dengan cara sama dengan tanah liat, tetapi apakah tanah yang dibentuk tadi gampang hancur atau mudah hancur kah atau tidak. Kalau mudah hancur, berarti jenis tanah itu adalah tanah lempung liat. Tapi di sini tanah saya tidak bisa dibentuk ataupun tidak bisa dibentuk maupun gampang pecah atau gampang rusak atau gampang patah ya. Terus yang jenis tanah yang ketiga adalah tanah lempung. Tanah lempung itu tanahnya dibentuk menjadi pita, tetapi sepanjang 2,5 cm. Dan tanah saya tidak bisa dibentuk.
Yang terakhir adalah jenis tanah pasir. Tanah pasir ya, tanah pasir cara pembentukannya ya tidak bisa dibentuk atau larut tanahnya. Nah, tanah saya termasuk jenis tanah pasir, yaitu tanah yang tidak bisa dibentuk. Oh ya, lupa satu hal, yaitu tentang manfaat tanah. Manfaat tanah yaitu sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah untuk media bertani, untuk menanam pohon, menanam sayuran, menanam buah dan lain-lain. Yang kedua untuk bahan baku produksi untuk batu bata, genteng, keramik, mungkin juga tembok ya. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Yang keempat adalah tempat aktivitas makhluk hidup yaitu seperti semut yang berada di dalam tanah, terus cacing ya. Terus untuk yang kelima atau empat, entahlah, pokoknya yang gitu itu yang keberapa gitu. Untuk bahan baku pembuatan seni contohnya untuk bahan baku pembuatan patung, guci, topeng dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah bahan peralatan rumah tangga yang sejak dulu digunakan, seperti tempat makan, piring, cangkir, kompor, alat penumbuk kayak coek ataupun yang satunya tuh lupa, ulekan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.